Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyeka Putri Wulandari dengan NIM 250103028. Saya adalah mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku Pendidikan Islam di Era Digital. Saya mereview buku bab 9 dengan judul Implementasi Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan. Oke, yang pertama di sini ada identitas buku. Buku ini berjudul Pendidikan Islam di Era Digital. Penulisnya yaitu Haja Siti Munawati MPD, MPDI. Penerbitnya CV Pustaka Inspirasi Minang tahun 2026 bulan Februari dengan tebal buku 242 halaman. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk membimbing manusia agar menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Keberhasilan dari seluruh konseptualisasi pendidikan tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasinya di lapangan. Namun, memasuki era digital saat ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam menjadi jauh lebih kompleks. Teknologi informasi dan media sosial tidak mengubah total pola interaksi, gaya belajar, hingga cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai moral. Selanjutnya ada implementasi level kurikulum. Peran kurikulum sebagai instrumen utama sekaligus fondasi penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara sistematis ke seluruh proses pendidikan. Di era digital, kurikulum tidak boleh kaku atau statis, melainkan harus adaptif dan kontekstual terhadap kompetensi abad ke-21 serta dinamika sosial. Di tingkat kurikulum, strategi utamanya adalah integrasi. Ilmu umum dan ilmu agama tidak boleh dipisah. Siswa diajarkan melihat sains melalui kacamata tauhid, didukung dengan metode belajar modern seperti blended learning. Kurikulum adaptif adalah fleksibel, menghadapi perkembangan teknologi tanpa kehilangan esensi nilai agama. Integrasi ilmu yaitu menghapus dikotomi antara sains atau ilmu umum dengan ilmu tauhid seperti ayat kauniyah dan kauliyah, dan metodologi kontemporer, penerapan blended learning, problem-based learning, dan pemanfaat learning management system atau yang disingkat dengan LMS. Selanjutnya di sini ada implementasi proses pembelajaran. Dalam pandangan pendidikan Islam, pembelajaran tidak boleh hanya sekedar transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, melainkan harus mencakup transfer nilai, transfer of value, dan membentuk karakter building secara seimbang. Meskipun bertransportasi ke arah modern, pembelajaran digital harus tetap berlandasan pada prinsip ilmu dan praktik penerapan metode mengajar Islami tradisional seperti keteladanan, uswah hasanah, pembiasaan, ta'dib, nasihat, mau'izah, dan dialog, hiwar, serta pembelajaran motivasi, taghib, dan tarhib. Contohnya adalah memulai kelas daring dengan tilawah singkat atau refleksi ayat Al-Quran yang relevan agar suasana religius tetap terjaga. Next, di sini ada manajemen dan kepemimpinan. Di era digital, keberhasilan implementasi pendidikan Islam sama sekali tidak bisa dipisahkan dari bagaimana institusi tersebut dikelola. Manajemen lembaga pendidikan Islam tidak boleh lagi dijalankan secara konvensional atau sekedar mengalir apa adanya. Kita harus bergerak menuju tata kelola modern yang memanfaatkan teknologi secara optimal. Di sini ada tuntunan era digital. Pengelola lembaga tidak bisa lagi mengkonvensional atau manual, melainkan harus bergerak menuju tata kelola modern. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM, digitalisasi total data akademik, administrasi keuangan, dan investasi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta transparansi lembaga. Yang ketiga ada digital leadership. Kebutuhan akan pemimpin visioner kepala sekolah atau madrasah atau pesantren yang inovatif dan mampu mengubah pola pikir, mindset, SDM. Dan yang terakhir ada mengatasi resistensi kultural. Peran krusial pemimpin dalam merangkul seluruh staf, membangun budaya kerja kolaboratif, dan meredam keengganan beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya ada pembinaan karakter dan etika digital. Pembinaan karakter di era digital harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, melibatkan penanaman nilai-nilai akhlak mulia yang diintegrasikan langsung ke dalam aktivitas digital siswa. Ada beberapa nilai kunci yang harus diinternalisasikan, antara lain kejujuran, akademik dan informasi, tanggung jawab dalam mengunggah konten, kesantunan dalam berbahasa di media sosial, serta kemampuan berpikir kritis berdasarkan prinsip tabayun, konfirmasi berita.
Sini ada tantangan eksternal, derasnya arus informasi global, konten negatif, judi online, dan ideologi radikal. Kedua ada cyber ethics Islami, penguatan literasi media dan filter moral berdasarkan akidah. Yang ketiga ada budaya tabayun, melatih peserta didik kritis, bijak, dan selalu berverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Di sini ada analisis tantangan dan strategi. Transformasi digital membawa perubahan signifikan dalam pola belajar, manajemen kelembagaan, serta interaksi sosial peserta didik. Perubahan tersebut menuntut kesiapan struktural, kultural, dan sumber daya manusia agar implementasi pendidikan Islam dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Tantangannya adalah kesenjangan akses internet dan perangkat digital di daerah terpencil. Strateginya, pengembangan bertahap lewat kolaborasi pemerintah dan CSR swasta. Yang kedua, ada kompetensi digital pendidik. Tantangannya adalah guru menguasai agama dan ilmu agama Islam, tapi gagap teknologi. Strateginya, latihan literasi digital berkelanjutan atau continue professional development. Selanjutnya ini ada hasil review serta kelebihan dan kekurangan dari bukunya. Kelebihan dari bukunya, pembahasan sangat komprehensif dari kurikulum hingga manajemen keuangan, menghilangkan dikotomi agama dan sains secara runtun, serta sangat relevan dengan realitas siber saat ini. Kekurangan bukunya, ulasan cenderung idealis, kurang memberikan contoh konkret, penyelesaian di wilayah pelosok seperti daerah 3T, dan minim ilustrasi visual atau bagian alur untuk menjelaskan tentang SIP. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kurangnya dalam menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.